Ngapain di situ? J, lu ngapain nyorot-nyorot gue? Ih, syuting gua. Oh, udah mulai. Lanjut. Ya deh. Oke, ketemu lagi di channelnya Koko Dion. Hari ini kita masih di rumah. Apa ya? Anjuran pemerintah nih untuk bekerja di rumah atau stay home. Cuma udah berapa hari ya? Rodolfo, udah berapa hari kita? Hampir seminggu. Lebih kali. Dari pas si Abah datang loh. Dari tanggal berapa tuh? Kurang apa? Udah lupa. Iya, Pokoknya. yang pasti udah seminggu lebih kita di rumah, tapi kita akan tetap berusaha untuk kasih informasi dan hiburan. Mungkin hiburan yang apa ya? Sedikit ada mendidiknya, yaitu atau pengetahuan tentang dunia otomotif, tapi kita mungkin otomotif jadul. Ya, hari ini ada 2 Vespa karat. Yang satu apa, Rudolfo ini tipenya? Bajaj Deluxe. Bajaj Deluxe. Ya kan? Terus yang ini PS. PS Strada. PS Strada Banci. Kalau nggak salah ini tahun 80-an ya. 80 lebih ya? 80-an, 86. 86. Ya, PS Strada tahun 86. Orang nyebutnya juga dengan PS Banci. Kenapa dibilang PS Banci? Karena dia nggak ada lampu sennya. Mungkin kalau yang nggak Banci, udah ada lampu sennya di kiri dan di kanan. Begitu ya. Nah, mau yang mana dulu nih? Tapi gue sih tertarik sama yang ini. Gitu. Ya, lu yang semok-semok aja. Kenapa? Karena gini. Pernah gue review atau bikin video sama si Abah Rombeng di Salatiga. Waktu itu gue sempet review Vespa Gado-Gado judulnya. Nah, kebenaran ini juga tadi pas datang kurang lebih seperti Gado-Gado. Cuma gue mesti tahu nih bahasa bahasa Tangerang ya. Capcay kali ya ini ya. Ya, Vespa Karedok lah pokoknya, sama juga campurannya atau campur-campur. Kenapa dibilang Vespa Karedok? Karena ini semua yang orisinilnya nih udah mulai nggak ada gitu. Tapi kalau untuk bagian body dari depan, dari batok lampu, spakbor, bodinya sampai ke ini tepong ya namanya ya. Nah, sampai ke tepongnya ini semua masih bawaan motor. Ya cuma untuk urusan mesin sama si joknya ini udah diganti gitu, tahun muda. Sebenarnya sih bukan masalah tahun mudanya, karena katanya yang punyanya belum punya pacar. Nah, ini kan aslinya joknya misah. Jadi kalau dia dapat pacar, kalau joknya misah, nanti duduknya nggak bisa rapet. Gitu. Kayak lu, Rudolfo. Ya kan? Nah, jadi dia ingat kata pepatah tentang sedia payung sebelum hujan. Dia beli dulu joknya, dipasangin. Jadi kalau besok dia dapat gebetan, pas ngebonceng udah bisa lebih rapet. Uhuy gak? Uhuy. Nah, jadi ini Vespa apa namanya, Rudolfo? Bajaj Deluxe. Nah, Bajaj Deluxe tahun 1980. Nah, aslinya si motor ini masih menggunakan mesin engkol. Cuma karena dia punya dana berlebih, maka dia custom motornya. Dia pakai mesin tahun muda, yaitu mesin Excel ya. Udah ada starternya. Percaya gak? Mesin ini udah starter. Hah? Nggak percaya. Kalau nggak percaya, kita coba. Ini kunci kontak. Setahu gue sih lubang kunci kontak bukan di sini, tapi ini keren. Ya, biar dia kelihatan katanya sama orang-orang kalau motornya udah pakai starter. Nyalain, kita cek cewewew. Ya kan? Asli gak? Nah. Udah ya, asli kan? Hidup kan? Berarti persisinya kontak kayak mobil ya? Nah, posisinya ini kontaknya dia pakai kontak kunci kontak mobil. Dia pasang di sini, dia nggak mau supaya tombol-tombol aslinya nggak hilang orisinilnya. Gitu. Cuma di sini nih jadi ini nih. Kadang kalau kita bawa suka nempel juga di kaki. Kalau nggak inget di sini kunci bisa mati juga. Gitu. Nah, terus untuk catnya ya, sebenarnya ini motor katanya tadinya mulus, tapi karena keisengannya atau keusilannya sama dia digurindain, dibikin seperti ini katanya supaya sedikit lebih nyeleneh. Dia mau tampilan rusty.
tampilan karat. Gitu, keren kan? Coba Lang, Rudolfo tolong dikelilingin motornya biar keren. Yuk. Motor lansiran tahun 80 menggunakan mesin Vespa Excel. Ya buat dibawanya sih kayaknya cukup oke. Kodion belum berani bawa keluar karena takutnya pas kalau kita bawa keluar takutnya ngasih contoh ke orang-orang kalau kita tidak ngikutin anjuran pemerintah supaya kita untuk stay home atau work from home. Ya, jadi kita ngikutin anjuran pemerintah aja supaya kita tetap kerja di rumah. Ya. Spionnya tetap masih dipakai di sebelah kiri, tangkainya sebelah. Mungkin kalau 2 biji karena dia punya motornya 2 supaya hemat. Jadi supaya dipasang satu-satu. Ya, 1 untuk 2. Gitu. Ban serepnya tetap loh, masih di sini dudukannya. Mohon maaf kalau reviewnya kurang jelas. Ya, ini soalnya mungkin seperti kita bilang dari awal, ini hiburan, review yang menghibur, tetapi semoga memberikan kesan edukasi buat kita semua. Ya. Juga bodinya ini beda sama Vespanya Kodion yang Liberty. Kalau yang Liberty itu bodinya udah dari plastik, tapi kalau ini memang masih benar-benar Vespa. Bodinya masih dari plat besi. Gitu. Nah, juga mesinnya masih di sebelah kanan. Beda dengan yang tahun muda udah sama kayak mesin-mesin motor matic yang lainnya. Terus engkolnya juga masih ada di sini. Remnya masih menggunakan rem tromol dan mesin Excel ini bersilinder, isi silindernya 150 ya. 150 cc ya. 150 cc. Gitu, kita ke depan sedikit. Kita ke depan sedikit. Ban serepnya di sini. Nah, ini pertanyaannya, kenapa di motor Vespa ada ban serep? Buat teman-teman yang tahu, tolong komen di kolom komen ya. Kenapa Vespa ada ban serepnya? Tapi kenapa Vespa yang baru nggak ada ban serepnya? Nah, kalau yang ini sama juga tuh. Jadi kenapa Vespa tua rata-rata ada ban serepnya? Apa memang spek pabriknya? Ya jadi mungkin pada tahun 80-an tukang tambal ban masih jarang. Gitu, jadi disiapinlah ban serep untuk motor Vespa. Di sebelah kirinya ada bagasi. Ini bagasi kan? Bagasi tapi mungkin dikunci. Jadi nggak bisa dibuka. Ini nggak tahu. Hah? Bisa ya? Kuncinya yang mana nih? Kuncinya yang kecil. Kayaknya susah. Apa lebih enak kita panggil yang punya ya? Kita panggil yang punya. Namanya siapa? Mau kenal sama yang punya? Mau kenal? Mau kenal gak? Kalau mau kenal, ayo bro, sini bro. Biar kita tahu Vespanya punya siapa. Nah, anjuran pemerintah kan sekarang. Nah, anjuran pemerintah kan sekarang. Nah, anjuran pemerintah kan sekarang. Katanya nggak boleh ini. Jadi siku, ya kan? Ya, pokoknya semua kita ikutin anjuran pemerintah. Yang dimana itu hal yang baik dan positif. Gitu. Nah bro, ini gimana nih cara buka kuncinya? Nah, ternyata di dalamnya ada. Bilang juga sama ahlinya. Di dalamnya ada kiproknya. Ya. CDI ini. Oh, udah pakai CDI. Motor ini masih ada penengnya tuh, dan motor ya. Ya masih ada. Terus ini catnya masih original. Original kok. Oh, catnya masih original. Warna biru. Jadi tetap dibiarin beladus kayak gini. Ya, tapi sebelumnya kita mau tahu dulu. Bro, siapa namanya? Ray. Bro Ray. Dia punya dua
Piaggio, 2 Vespa. Jadi yang mana nih yang waktu dapat pertama? Yang Strada 86. Strada 86. Ya. Pakainya udah berapa lama? Kira-kira 6 tahunan dah. Udah 6 tahunan. Ya. Nah, kesannya selama pakai Vespa apa nih? Nyaman aja sih. Nyaman aja. Terus kenapa milih Vespa? Kayaknya lebih gimana ya? Unik aja gitu, unik. Lebih unik ya. Jadi itu. Kenapa juga sekarang banyak banget loh milenial yang pilih Vespa. So tau banget sih. Ya, jadi memang keren sih bentukannya unik, terus kayaknya keker banget karena dia materialnya semuanya dari besi ya, Tuh. bukannya ember Nah, atau plastik ya. Tapi kenapa orang suka nyebutnya bukan kaleng-kaleng gitu? Kenapa nggak bilang bukan ember-ember? Ya kan? Ya kan? Padahal kan ternyata ini yang kaleng yang lebih keren dan Betul. klasik dan apa ya, vintage sih kelihatan banget ya. benar. Gitu. Susah gak sih ngerawat Vespa ini? Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Nah, jadi selama punya 2 Vespa ini kira-kira gimana tuh? Yang penting kita mau tangan kotor tuh bisa. Yang penting mau tangan kotor. Nah, kalau Vespa kayak gitu. Terus boros gak dia ngerawatnya? Enggak juga sih. Ternyata nggak boros. Irit juga. Pokoknya mau tahu lebih detail lagi buat Vespa ini, ikutin terus. Ya, yuk kita bahas dulu si PS nih. Kalau si PS ini mesinnya semua masih bawaan motornya? Masih bawaan. Masih bawaan motor. Masih bawaan. Jadi dari mesinnya, dari semua segala macamnya. Bodinya ya. Ini memang benar-benar 100% original. 90 Sampai dah. 90%. 90%. Jadi ini catnya belum pernah dicat ulang ya? Belum pernah. Oh, sampai ini semua kaca-kaca lampu. Ya, masih. Kaca lampu, Bro. Coba, Bro. Nih. Tapi ini yang lokalnya ya. Oh, tapi ini dan motor, punya dan motor. Ya, kalau yang aslinya itu Siem. Oh. Kalau ini Elma. Oh, tapi memang option originalnya ya. Lokal kalau yang ini. Oh, lokal. Iya. Terus kalau kaki-kakinya apa semua gimana? Masih ori. Masih ori. Masih ori. Dia masih pakai tromol sama springnya tuh kayak gini ya. Ini uniknya, lucunya Vespa ya. Gitu. Betul. Dia cuma apa? Sebelah gitu soknya kan. Cuma ada di sebelah kanan. Tapi anehnya kenapa motornya nyaman ya. Betul. Begitu nyaman dan unik. Ya, nah kalau si itu gimana ceritanya supaya jadi namanya si Karedok? Sebenarnya itu namanya Aron. Oh, namanya Aron. Aron. Apa? Aron itu Aron. Kalau ini si kan lu Bolu. yang bilang. Aron. Kan lu tadi lu yang bilang Karedok, lu kurang ajar lu. Sekarang dia bilang Aron, lu nyalain gua lu. Ya kan? Oh, jadi namanya si Aron. Nah, ceritain dikit dong buat si Aron. Waktu didapat kayak gimana? Oh, ini kesannya panjang juga sih. Kenapa tuh? Dapatnya dari limbah juga ini. Dari limbah. Dari limbah sampai jadi begini. Iya, pokoknya ini dari nol saya saya bangun ya. Dari nol saya bangun. Ya, akhirnya seperti ini lah jadinya kayak Tapi jadi keren loh. lumayan lah. Ya kan? Kalau tukeran gimana? Sama. Tertang-tang. Langsung ditang. Tukeran sama apa? Rodolfo. Hah? Rodolfo. Tuker sama apa? Bulus. Tuker sama bulus. Tulus ya. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama deg-degan antara gue sama dia. Ya kan? Ya, sama-sama deg-degan. Gue takutnya dia mau. Dia juga sama, takutnya gue nggak mau. Ya kan? Ya. Jadi, nah, terus kenapa ini bisa sampai pakai mesin starter begitu? Sebenarnya bokap sih suka pakai gitu kan. Dia suka ngengkolnya, suka gimana gitu. Kan lebih gampang pakai starter ya. Jadi lu anak yang sayang orang tua ya. Makanya dibikinlah si Starter. Aron ini. Aron ya namanya. Ya. Nah, si Aron pakai starter Rudolfo. Ya kan? Lu contoh dia nih. Anak yang tidak durhaka itu. Dia anak yang tidak durhaka. Jadi hidupnya barokah. Makanya punya Vespanya 2. Coba lu. Ya kan? Tapi asal jangan bini 2 kok. Bahaya nanti. Bini 2 nggak boleh ya. Satu aja ya. Oke. Ya, jadi si Ray punya ini karena dia sayang sama orang tua, sama bapaknya. Makanya motor yang dia nemu dari limbah, dia bangun,
sampai jadi seperti ini dan tetap klasik, dibikin gaya-gaya karat gitu ya. Terus dicarilah mesin yang udah pakai sistem starter begitu, makanya sehat banget. Tadi pas baru datang gue suka banget nih sama ini ya. Kayaknya buat si 2 Vespa ini cukup sekian. Buat yang mau kepo atau mau nanya-nanya, lu ada Instagram nggak? Instagram ada. Nah, boleh follow Instagramnya Ray. Di mana, Ray? Instagramnya Ray Vespa. Ray Vespa. Ya, buat yang mau tanya-tanya buat tentang Vespa, yang mau kepoin motornya si Ray, DM aja langsung. Atau kalau ada yang tertarik, DM ke Kokodion biar dapat komisi. Ya, oke. Cukup sekian di sore hari ini. Kita berdoa buat wabah virus corona ya. Semoga cepat berlalu. Semoga Indonesia cepat pulih. Amin. Ya, buat yang terjangkit corona disembuhkan. Amin. Buat yang sehat tetap jaga kebersihan dan kesehatan, peduli sama lingkungan dan kebersihan. Ya, juga jangan lupa pakai helm kalau naik motor, sabuk pengaman kalau naik mobil. Tetap dukung channel Kokodion dengan cara like, komen, dan Subscribe. subscribe. Dadah.